Saudaraku, kita hidup di zaman di mana tangan lebih sering menggenggam handphone daripada membuka mushaf Al-Quran. Bangun tidur yang dicari langsung HP, bukan Al-Quran. Waktu yang ada dihabiskan untuk scroll media sosial, bukan merutinkan tilawah. Ini masalahnya bukan teknologinya yang salah, tapi masalah prioritas dan ketaatan. Bukan karena kita membenci Al-Quran, tetapi karena perhatian kita berfokus pada hiburan semata, sehingga lalai pada mushaf Al-Quran yang kita miliki. Akhirnya, hati menjadi kering, ibadah terasa berat, dan Al-Quran hanya menjadi pajangan di rumah, bukan bacaan harian yang dirutinkan. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya." Hadis riwayat Muslim nomor 804. Hadis ini tidak menyebut syafaat bagi orang yang sibuk atau yang baru berniat membaca, tetapi bagi yang benar-benar mau membacanya. Maka masalahnya bukan pada kemampuan, tetapi kemauan dan pembiasaan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan ketika menafsirkan ayat, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman," bahwa Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati seperti lalai, keras, dan cinta dunia, dan juga bisa menjadi sebab kesembuhan jasad dengan izin Allah. Tafsir Al-Qurtubi, jilid 10, halaman 315. Jika hidup selalu gelisah, malas untuk beribadah, dan cepat bosan dengan kebaikan, ulama menjelaskan sebabnya, putus hubungan dengan Al-Quran. Al-Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil rahimahullah berkata, "Barang siapa membaca Al-Quran, maka ia tidak akan tertimpa penyakit pikun." Ibnu Abi Ad-Dunya, Kitab Al-Umur wa Syaib, nomor 79. Ini bukan hanya ungkapan tanpa makna, tetapi pengamatan para salafus sholih terhadap pengaruh Al-Quran terhadap akal dan jiwa manusia. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah menjelaskan dalam Adwaul Bayan bahwa Al-Quran adalah obat menyeluruh, obat keraguan, kemunafikan, gelisah, dan kerusakan hati. Beliau menegaskan, jika Al-Quran tidak lagi berpengaruh dalam hidup seseorang, maka masalahnya bukan pada Al-Quran, tetapi pada jarak orang itu dengannya. Tafsir Adwaul Bayan, jilid 3, halaman 387. Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah pernah menegaskan, banyak orang hari ini mengaku sibuk, padahal yang sebenarnya terjadi adalah waktunya habis untuk hal yang tidak bernilai akhirat. Kalau seseorang bisa pegang HP berjam-jam, mustahil dia tidak punya waktu 5 menit untuk Al-Quran. Ini bukan sindiran, tapi fakta kehidupan sehari-hari. Maka jangan menunggu khatam, jangan menunggu lancar, jangan menunggu sempat. Paksa diri membaca Al-Quran walau terbata-bata, karena Rasulullah SAW sudah menjamin 2 pahala bagi yang membaca dengan kesulitan. Jika handphone bisa kita buka puluhan kali sehari, maka tidak ada alasan untuk tidak membuka dan membaca Al-Quran walau beberapa ayat. Tapi ingat, jangan sampai terjebak pada penyakit riya. Masih banyak orang niatnya tidak lurus. Setiap hari tadarus lalu di video, kemudian diposting di status media sosialnya. Dengan caption, "Alhamdulillah masih ngaji bareng dengan pasangan." Maksudnya apa coba? Ingat, merutinkan membaca Al-Quran bukan berarti semua orang harus tahu. Cukup Allah saja tujuan semata-mata mencari pahala dan ridhonya. Wallahul musta'an.